Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rentalina Borsukumara dari BPSDM Sumatera Utara, peserta Latsar Kabupaten Padang Lawas tahun 2022, angkatan ke-25, kelompok 3, nomor urut 25. Di sini saya akan menyampaikan presentasi pembelajaran materi agenda kedua, yaitu berorientasi pelayanan, dengan pengampu materi yaitu Ibu Yamnur Mahia, SST MP. Berikut saya paparkan presentasi dari saya. Baiklah, kita masuk ke dalam materi, yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun penyelenggara pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 10, di situ tertulis bahwa aparatur sipil negara berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, kesamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Selanjutnya adalah prinsip pelayanan publik yang baik. Yang pertama adalah partisipatif. Dalam pelayanan publik yang diperlukan adalah masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah wajib melibatkan masyarakat, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian hasil pelayanan publik. Yang selanjutnya adalah transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara wajib memberikan akses bagi masyarakat untuk dapat mengetahui hal-hal terkait dengan pelayanan publik, baik dari segi masyarakat, prosedur, biaya, dan sebagainya. Dalam hal ini juga pemerintah harus memberikan akses yang sebesar-besarnya untuk masyarakat agar dapat menyampaikan pengaduan apabila mereka tidak puas dengan pelayanan yang telah diterima. Selanjutnya, responsif. Dalam hal ini, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik, tapi yang diperlukan adalah informasi mengenai mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri. Selanjutnya, tidak diskriminatif. Dalam hal ini artinya pemerintah tidak boleh membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Tidak boleh ada perbedaan identitas, baik dari segi sosial, pekerjaan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mudah dan murah. Di sini yang dimaksud adalah harus diterapkan prinsip yang mudah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Nah, dalam hal murah yang dimaksud adalah dari segi biaya. Biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut dapat dijangkau oleh seluruh warga. Selanjutnya, efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Dalam langkah mencapai tujuan tersebut diharapkan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Selanjutnya, aksesibel. Aksesibel yang dimaksud di sini adalah dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Yang selanjutnya adalah akuntabel. Dalam proses pelayanan publik, sumber daya dan fasilitas yang digunakan itu menggunakan biaya dari negara. Nah, dalam hal ini diperlukan tanggung jawab yang sejelas-jelasnya dalam segi penggunaan biaya. Selanjutnya, berkeadilan. Tujuan dari penyelenggaraan pelayanan publik
adalah menghindarkan masyarakat dari praktik buruk yang ada, sehingga dijadikanlah pelayanan publik ini sebagai alat melindungi kelompok yang rentan, kelompok yang lemah yang ada di masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Berikutnya terdapat 6 elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu 1. Komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Yang kelima, yaitu pengembangan kompetensi sumber daya manusia, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur, teknologi informasi dan sarana prasarana. Yang terakhir, yaitu secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Pada pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik mengenai bagaimana perilaku pelaksana pelayanan publik, yaitu A. Adil dan tidak diskriminatif, B. Cermat, C. Santun dan ramah, D. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, E. Profesional, F. Tidak mempersulit, G. Patuh dan pada perintah atasan bangsa dan lainnya, H. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, I. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, J. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, K. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, L. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, M. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan atau wewenang yang dimiliki, N. Sesuai dengan kepantasan, O. Tidak menyimpang. Dalam mengimplementasikan budaya berorientasi pelayanan, ASN perlu memahami mengenai beberapa hal fundamental mengenai pelayanan publik, antara lain: 1. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. 2. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. 3. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. 4. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara sebagai protektor. Berikutnya, panduan perilaku atau kode etik dari nilai berorientasi pelayanan. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nilai yang dapat diwujudkan dalam berorientasi pelayanan antara lain: 1. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 2. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 3. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 4. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang kedua adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan antara lain: 1. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang mulia. 2. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 3. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, singkat, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan, yakni: 1. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 2. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Berikutnya yaitu unsur-unsur penting yang harus ada dalam pelayanan publik. Yang pertama, aparatur sipil negara sebagai penyelenggara. Yang kedua, publik atau masyarakat sebagai penerima layanan. Dan yang ketiga adalah kepuasan masyarakat atau pelanggan. Masyarakat dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk,
sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat bagi pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan prima. 1. Penyusunan kebijakan penyusunan standar pelayanan. 2. Maklumat pelayanan. 3. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, penyampaian dan pengelolaan pengaduan. 4. Pelayanan publik. Nilai dasar ASN salah satunya adalah berorientasi pelayanan, bertujuan agar menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Keberhasilan implementasi nilai dasar ASN apabila terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku pegawai ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih.